Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memberikan kepada kami hati sebagai seorang murid yang terus rindu untuk belajar. Banyak orang di luar sana yang sama sekali tidak ada keinginan untuk belajar, entah apapun yang menjadi alasan. Tapi hari ini kami bersyukur Engkau yang memampukan kami punya kerinduan, punya kemauan, dan juga Engkau memampukan kami untuk hadir bersama-sama dan kembali belajar akan kebenaran. Sekali lagi bukan hanya supaya kami terhindar dari kesesatan, tapi kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin sedang meragu atau bimbang. Berkati kami semua, mampukan kami bisa konsentrasi, mendengar dengan baik, merenungkan, mengaminkan, bahkan biarlah firman-Mu mempengaruhi seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan Kristen dan Katolik. Saya mengatakan hari ini terakhir, tapi kelihatannya tidak bisa. Jadi Kamis depan kita akan kembali ke TAM lagi ya. Yang kategorial kita skip untuk bulan ini. Kita akan selesaikan ke TAM di Kamis yang akan datang ya. Malam ini kita akan membahas tentang baptisan dan perjamuan kudus ya, yang menjadi perbedaan antara Kristen dan Katolik juga tentang kedua hal ini. Kita langsung saja membahas tentang baptisan dulu ya. Bagaimanakah baptisan di dalam Katolik? Apakah sama dengan baptisan di dalam Kristen? Coba kita lihat dari dokumen-dokumen resminya mereka. Yang pertama dari Katekismus Gereja Katolik 1257 mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan. Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan. Karena itu, ia memberi perintah kepada para muridnya untuk mewartakan Injil dan membaptis semua bangsa. Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan orang-orang. Kepada siapa Injil telah diwartakan dan yang mempunyai kemungkinan untuk memohon sakramen ini. Gereja tidak mengenal sarana lain dari pembaptisan untuk menjamin langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Karena itu dengan rela hati ia mematuhi perintah yang diterimanya dari Tuhan, supaya membantu semua orang yang dapat dibaptis untuk memperoleh kelahiran kembali dari air dan roh. Tuhan telah mengikatkan keselamatan pada sakramen pembaptisan, tetapi ia sendiri tidak terikat pada sakramennya. Ya, dari hal ini kita sudah peka ya. Oh, ini toh makna pembaptisan dalam Gereja Katolik. Itu menyelamatkan. Kalau tidak dibaptis berarti tidak selamat. Itu kemudian melahirbarukan. Itu menjadi jaminan untuk orang kemudian masuk ke dalam kebahagiaan abadi atau surga. Ya. Berikutnya dokumen yang lain dari KGK 1213. Pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen. Pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Oleh pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Pembaptisan adalah sakramen kelahiran kembali oleh air dalam sabda. Nah, jadi bahkan pembaptisan dalam Gereja Katolik punya makna apa? Untuk mengampuni dosa, membebaskan orang dari dosa. Pembaptisannya. Ya. KGK 1262. Pelbagai akibat pembaptisan dinyatakan oleh unsur-unsur yang kelihatan dalam ritus sakramental. Pencelupan ke dalam air adalah lambang kematian dan pembersihan, tetapi juga kelahiran kembali dan pembaharuan. Jadi
kedua akibat pokok adalah pembersihan dari dosa dan kelahiran kembali dalam Roh Kudus. Jadi baptisan dalam Katolik itu juga bermakna sebagai lahirnya kembali seseorang. Ya, sehingga orang habis dibaptis, ya mungkin akan dapat selamat lahir baru. Karena baptisan itu melahir barukan seseorang. Masih dokumen yang lain, KGK 1263, oleh pembaptisan diampunilah semua dosa. Dosa asal dan semua dosa pribadi serta siksa-siksa dosa. Di dalam mereka yang dilahirkan kembali, tidak tersisa apapun yang dapat menghalang-halangi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Baik dosa Adam maupun dosa pribadi, demikian pula akibat-akibat dosa. Yang terparah darinya adalah pemisahan dari Allah, semuanya tidak ada lagi. Di pembaptisan itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengampunan semua dosa. Dosa Adam, dosa asal, dan dosa pribadi. Ya. KGK 1265. Pembaptisan tidak hanya membersihkan dari semua dosa, tetapi serentak menjadikan orang yang baru dibaptis suatu ciptaan baru. Seorang anak angkat Allah yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi adalah anggota Kristus, ahli waris bersama Dia, dan kenisah Roh Kudus. Jadi pembaptisan dalam Katolik itu benar-benar membersihkan semua dosa, mengangkat seseorang jadi anak Allah. Ya, kalau kita ringkas, jadi baptisan di dalam Katolik yang pertama itu untuk keselamatan. Jadi kalau tidak dibaptis tidak selamat. Itu untuk melahirbarukan seseorang. Jadi kalau tidak dibaptis tidak lahir baru. Itu untuk membebaskan seorang dari dosa, mengampuni semua dosa, menjadikan seorang itu ciptaan baru atau anak Allah. Luar biasa ya. Luar biasa mereka memaknai baptisan ini dengan gambaran-gambaran yang mengagumkan. Tapi apakah kekristenan juga mengajarkan yang sama tentang baptisan semacam ini? Baik, yang pertama kita lihat ya. Dalam hal ini Kristen sangat beda. Dalam hal baptisan memang ada samanya ya. Sama-sama pakai air dan sama-sama pakai dalam nama Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sama. Tapi tentang maknanya itu sangat berbeda sekali. Yang pertama kita lihat pandangan Kristen yang berbeda dengan Katolik dalam hal baptisan. Kristen meyakini sola fide. Selamat adalah anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Baptisan sama sekali tidak menyelamatkan. Ini sudah kontras yang luar biasa ya. Di satu sisi Katolik mengatakan baptisan ini perlu untuk keselamatan, jamin kehidupan kekal. Kristen tidak. Baptisan sama sekali tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah anugerah Allah di dalam iman kepada Kristus. Ayat-ayatnya jelas sangat banyak sekali tentang hal ini. Tapi kita lihat beberapa saja. Misalnya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa. Tidak dikatakan yang percaya dan harus dibaptis, tidak. Tapi yang percaya tidak binasa. Kisah Rasul 16 ayat 30-31. Katanya, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini iman, percaya, tidak ada baptisannya sama sekali. Mau selamat, percayalah. Maka engkau selamat, seisi rumahmu selamat.
Ini bukan otomatis loh ya. Kamu selamat kalau percaya, seisi rumahmu selamat kalau percaya. Jadi jangan cuma ngandalkan satu orang percaya di rumah ya, tidak ya. Harus mau selamat ya harus percaya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini kan percaya, iman yang diakui dari mulut yang berasal dari hati. Itu yang menyelamatkan. Tidak ada yang namanya baptisan itu kemudian menyelamatkan. Ayat yang lain. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Galatia 2 ayat 16a. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Termasuk melakukan baptisan, tidak. Tapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Roma 3, 27, 28. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Pembaptisan itu berarti perbuatan loh ya. Apalagi kalau kita sudah belajar, baptisan itu adalah pergantian dari sunat. Sunat termasuk dalam Taurat. Masuk ke BB, ganti baptisan. Dan Paulus ngomong, kita tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan pembaptisan, tidak ada. Dibenarkan benar-benar hanya karena iman saja. Di dalam Alkitab ada tidak orang yang dibaptis tapi tidak selamat? Ada enggak? Orang yang dibaptis tapi tidak selamat? Ada? Siapa? Hah? Anies dan Safira, apakah mereka sudah dibaptis? Mungkin ya, mungkin. Tapi Alkitab diam. Yudas Iskariot, dibaptis tidak kira-kira dia? Baptis ya. Siapa lagi? Simon, tukang sihir. Minta baptis loh. Tapi Alkitab mengatakan tidak selamat. Dalam Alkitab ada yang dibaptis tapi tidak selamat. Tapi ada enggak yang tidak dibaptis tapi selamat? Iya, itu sudah kita ulang-ulang berkali-kali ya. Penjahat di sebelah Yesus tidak dibaptis tapi selamat. Kalau begitu apakah kita kemudian hapuskan saja pembaptisan? Tidak. Meskipun tidak menyelamatkan itu tetap penting sebagai bukti iman ya. Tentu selama ada kesempatan tetap harus memberi diri dibaptis ya. Nah, kalau begitu dari mana Katolik mendapatkan dasar ajaran bahwa baptisan itu menyelamatkan? Ada beberapa ayat saudara ya memang ya. Yang pertama, Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya kan? Tobat, dibaptis, diampuni. Maka lahirlah pengajaran Katolik, pembaptisan itu mengampuni dosa. Lagi, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, dihukum. Tapi ini kurang kuat ini dasarnya kalau ini dipakai ya. Perhatikan ini kalimatnya ya. Siapa yang percaya dan dibaptis, selamat. Tapi tidak dikatakan siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Tidak kan? Tapi siapa yang tidak percaya, jadi Markus 16 ayat 16 ini intinya di mana? Percayanya, bukan baptisannya. Jelas ya? Yang percaya, baptis, selamat. Yang tidak percaya, dihukum. Berarti memang poinnya di percayanya, bukan di baptisannya. Baptisan itu bukti percayanya. Harusnya ditafsirkan begitu ya. Kisah 2:38.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu bagaimana kita mengartikan Markus 1 ayat 4 dan Kisah 2 ayat 38? Apakah cocok kalau diartikan seperti yang Katolik artikan? Ya, baptisan itu mengampuni dosa. Salah satu prinsip menafsirkan Alkitab, itu kita tidak boleh mengartikan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak boleh. Begitu kita mengartikan satu ayat firman Tuhan dan itu tabrak dengan ayat yang lain, pasti pengertian atau tafsiran kita pasti keliru. Maka yang benar dalam menafsirkan atau dalam memahami firman Tuhan adalah ketika kita memahaminya dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain sangat banyak sekali mengatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui iman. Kita diampuni hanya melalui iman percaya kita. Ini tidak bisa ditabrak. Nah, sehingga bagaimana mengartikan Markus 1 ayat 4 dan Kisah 2:38? Kita mesti mengartikannya adalah baptisan ini sebagai bukti imannya. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis sebagai bukti percayamu. Itu baru tidak tabrakan dengan ayat yang lain. Baptisannya sebagai bukti. Bukan baptisannya yang membuat Allah mengampuni. Tapi baptisannya itu sebagai bukti bahwa dengan imannya dia diampuni. Mesti dia maknai seperti itu. Ya. Termasuk Kisah 2:38 tadi itu ya. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Pembaptisan ini sebagai bukti dari percayanya, dari imannya yang membuat dia diampuni. Hanya dengan memahami seperti itulah Alkitab tidak akan tabrakan satu dengan yang lainnya. Kalau pengertian Katolik, baptisan itu menyelamatkan, baptisan itu mengampuni dosa, itu tabrak dengan ayat yang sangat banyak sekali yang mengatakan tentang keselamatan hanya melalui percaya, iman, dibenarkan hanya iman saja dan sebagainya. Ya. Jadi dalam hal itu kita sudah beda ya dengan Katolik. Katolik baptisan menyelamatkan, kita mengatakan baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah anugerah Allah dalam iman kepada Kristus saja. Calvin tentang hal ini mengatakan, baptisan tidak menyelamatkan kita. Melainkan menjadi saksi bagi nurani kita, bahwa kita telah disucikan oleh darah Kristus. Imanlah yang menjadi alat penerima keselamatan. Iman itu sarana untuk menerima anugerah Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus itu. Salurannya itu namanya iman. Yang membuat kita kemudian menerima akan keselamatan. Di baptisan sama sekali tidak menyelamatkannya. Demikian cara Spurgeon. Air baptisan tidak pernah menyelamatkan satu jiwa pun. Kita diselamatkan oleh darah Kristus melalui iman kepadanya. Baptisan tidak menambah apapun pada karya penebusan itu. Bagi semua jemaat yang sudah dibaptis, jangan yakin selamat karena baptisan. Tapi yakinlah selamat kalau engkau sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman. Bagi yang belum baptis, dengan hal ini sekali lagi jangan mengatakan tidak perlu baptis. Tetap harus baptis. Itu adalah bukti imanmu. Itu juga adalah sebagai rasa cinta kepada Kristus yang telah menyelamatkan. Kristus itu memerintahkan kita untuk dibaptis. Ya, itu perbedaan yang pertama ya tentang baptisan ya. Kita masih lanjut lagi. Tadi di Katolik diajarkan bahwa baptisan itu, bahwa kelahiran baru itu ada karena baptisan. Tapi Kristen tidak. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus semata. Baptisan tidak pernah melahirbarukan seseorang. Tidak pernah. Sekali lagi, baptisan tidak pernah melahirbarukan seseorang. Yang melahirbarukan seseorang adalah Roh Kudus. Ya, kita lihat ayatnya, Yohanes 3:5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
Kita sudah pernah belajar ini, dan itu salah terjemahan. Terjemahan yang benar harusnya apa? Masih ingat enggak? Kita waktu membahas tentang saksi Yehova nih. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, yaitu roh. Jadi bukan dan, tapi yaitu. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jika seorang tidak dilahirkan dari roh. Berarti yang melahirbarukan seorang itu Roh Kudus. Bukan baptisannya. Titus 3, 5-6. Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jangan hanya fokus di kata permandian, tapi itu menjadi satu kesatuan yang permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini bukan tentang baptisan, tapi tentang karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Kita sudah pernah belajar Ordo Salutis ya, itu dalam ketam-ketam yang sudah sangat lama sekali. Masih ingat Ordo Salutis? Lebih duluan mana? Lahir baru atau iman? Duluan mana? Lahir baru atau iman? Lahir baru dulu. Baru orang bisa beriman. Manusia mati rohani. Ada Injil, kalau dia tidak hidup dulu, tidak bisa dia dengar Injil, tidak bisa dia paham Injil, tidak bisa dia terima Injil. Makanya mati rohani harus dilahirbarukan, dihidupkan kembali dulu oleh Roh Kudus, baru nanti Allah akan hadirkan panggilan Injil. Maka yang sudah dilahirbarukan, ada panggilan Injil, dia bisa terima, dia bisa beriman karena sudah dilahirbarukan. Nah, itu baru benar. Lahir baru dulu, baru ada panggilan Injil, baru kemudian dia bisa beriman. Ya, itu menjadi bagian yang sangat penting ya. Sehingga kalau ditanya, apakah sudah lahir baru? Tandanya adalah iman. Kapan lahir baru? Tidak tahu. Tanggalnya kapan? Bulannya kapan? Tahunnya kapan? Jamnya jam berapa? Kita tidak pernah tahu. Kelahiran baru itu adalah karya Roh Kudus yang misterius. Kita tuh pasif dilahirkan. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Kita hanya tahu kapan kita percaya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kita terima Injil dari siapa, kita mungkin masih ingat itu. Tapi untuk kapan kita lahir baru, hanya Roh Kudus yang tahu kapan dia melahirbarukan kita. Yang pasti sebelum kita berani atau bisa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sebelumnya sudah ada karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita lebih dulu. Dan kita tidak tahu itu kapan. Ya. Jadi dalam hal ini beda lagi ya. Katolik, baptisan melahirbarukan, kita tidak. Baptisan tidak pernah melahirbarukan. Baptisan hanya tanda lahiriah orang yang dilahirbarukan. Tapi yang melahirbarukan adalah karya Roh Kudus semata. Wayne Grudem mengatakan begini, kelahiran baru adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberi kehidupan rohani baru kepada kita. Tidak ada dasar Alkitab untuk menganggap bahwa baptisan air itu sendiri menyebabkan kelahiran baru. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang habis cemplung itu baru saat itu dia lahir baru. Tidak loh ya. Ya boleh aja sih kita ngomong selamat lahir baru, tapi konsepnya bukan lahir barunya pada waktu dibaptis. Baptisan hanya tanda lahiriah dari orang yang lahir baru yang dinyatakan dengan imannya kepada Yesus. Tapi bukan saat dicemplungkan itu ya, bukan. Bukan. C.E. Packer, Roh Kuduslah yang menanamkan kehidupan baru ke dalam diri orang berdosa. Baptisan hanyalah simbol yang menunjuk pada realitas batiniah. Ya, saya pikir cukup jelas dalam hal ini ya. Di baptisan sama sekali tidak melahirbarukan, hanya Roh Kudus yang melahirbarukan seseorang.
Beda yang lain adalah Katolik mengajarkan bahwa baptisan itu berguna juga untuk pengampunan dosa dan pembebasan dari dosa. Tapi Kristen mengatakan tidak. Pengampunan dosa, pembebasan dosa bukan dari baptisan, tapi dari pengorbanan Kristus. Itu jelas ya itu. Orang diampuni, orang dibebaskan dari hukuman dosa bukan karena dia telah dipercik, dituang, dicemplung ke air, tidak. Tapi orang mengalami pengampunan dosa, pembebasan dari hukuman dosa itu hanya melalui karya pengorbanan Yesus. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jelas ya? Di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita ditebus, kita diampuni. Bukan oleh baptisan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bukan tanpa baptisan loh ya. Tapi tanpa penumpahan darah. Dalam hal ini darah Kristus. Maka tidak akan ada pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Masih ada ayat yang lain, Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa, bukan baptisan. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus yang tak bercacat menyucikan kita supaya kita bisa beribadah. Bukan baptisan yang menyucikan, darah Yesus yang cucikan. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Masih kurang jelas apa ya? Alkitab mengatakan bukan baptisan yang membuat seseorang diampuni dan dibebaskan dari dosa. Tapi pengorbanan Yesus yang menggantikan semua hukuman orang berdosa. Itulah yang membebaskan. Kalau seseorang dibebaskan dari dosa, diampuni dari dosa karena baptisan. Lalu buat apa Yesusnya mati di kayu salib? Bukankah Dia datang untuk menggantikan? Kalau baptisan bisa mengampuni dan membebaskan. Maka kematian Yesus menjadi kematian yang terkonyol dalam sejarah dunia. Tapi Yesus tidak mungkin melakukan kekonyolan itu. Kematian dan pengorbanan membuktikan dengan sangat telak sekali bahwa Dia melakukan itu untuk menggantikan kita, mengampuni dan membebaskan kita. Martin Luther tentang hal ini mengatakan, darah Kristus saja yang membersihkan dosa, bukan air baptisan. Baptisan hanyalah tanda lahiriah dari pengampunan yang telah diperoleh oleh iman kepada Kristus. Baptisan cuma tanda lahiriahnya saja bahwa kita sudah menerima pengampunan Tuhan. Bukan baptisan yang mengampuni, tapi pengorbanan Kristus yang menggantikan itu. John Stott mengatakan, baptisan tidak dapat menghapus dosa. Hanya salib Kristus yang dapat melakukannya. Baptisan adalah deklarasi publik dari apa yang telah dilakukan darah Kristus dalam hati orang percaya. Waktu dibaptis, orang yang dibaptis sedang mendeklarasikan
pengorbanan Yesus sudah menghapus semua dosaku. Deklarasi. Tapi yang menghapus Kristusnya oleh pengorbanan. Baptisan hanyalah deklarasi iman. Bahwa orang yang dibaptis telah benar-benar sungguh-sungguh diselesaikan semua hukuman dosanya oleh Kristus. Lagi-lagi sudah beda ya tentang makna baptisannya. Katolik, baptisan menghapus dosa. Kristen tidak. Baptisan hanya tanda bahwa orang telah dibereskan dosanya. Yang masih beda tentang baptisan adalah di Katolik, baptisan menjadikan seorang anak Allah. Tapi Kristen tidak. Seseorang punya predikat anak Allah bukan karena dia sudah dibaptis. Tapi sekali lagi hanya karena iman. Maka seseorang bisa menjadi anak Allah. Tadi kita sudah bahas, ada orang dibaptis dan ternyata bukan anak Allah. Ya. Dan di zaman kita bisa sangat banyak ya. Ada orang baptis, tujuannya apa? Nikah. Baptisan tujuannya apa? Anda tahu yang lain ya. Tapi bukan karena iman yang sungguh-sungguh. Bisa jadi. Maka tidak bisa. Baptisan itu otomatis mengangkat orang jadi anak Allah. Tidak. Imanlah yang menjadikan seseorang itu anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Percaya bukan baptisan. Galatia 3 ayat 26-27. Karena kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Kita ini anak-anak Allah melalui apa? Melalui iman dalam Kristus Yesus. Itu penting situ dulu. Baru kalimat berikutnya. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi bukan kalimat keduanya ditekankan, kalimat pertamanya ditekankan dulu. Beriman, jadi anak-anak Allah. Baru ngomongin, pada waktu kamu dibaptis, itu kamu sebenarnya telah mengenakan Kristusnya. Ayatnya tidak pernah dibalik, ini lebih duluan, tidak. Yang duluan adalah penekanan. Waktu beriman menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan baptisan yang membuat kita memperoleh predikat yang sangat berharga itu ya. Tapi karena iman saja. R.C. Sproul tentang hal ini mengatakan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah oleh kasih karunia melalui iman, bukan oleh tindakan baptisan. Baptisan tidak memiliki kuasa untuk mengubah status rohani seseorang tanpa iman. Baptisan, percik, tuang, cemplung, tak bisa tiba-tiba aku anak Allah, bukan itu. Tapi iman, sesuai janji firman Tuhan, yang percaya menjadi anak-anak Allah. Charles Spurgeon, engkau menjadi anak Allah bukan karena air yang telah menyentuh tubuhmu, melainkan karena iman yang bersandar kepada darah Kristus. Baptisan adalah tanda setelah engkau telah menjadi anaknya. Jadi semua jemaat jangan yakin engkau anak Allah hanya karena sudah dibaptis. Tapi yakinlah bahwa engkau anak Allah karena engkau sungguh-sungguh sudah percaya, beriman kepada Kristus. Baptisan tanda lahiriah dari imanmu. Bukan penyebab engkau diangkat jadi anak-anak Allah. Lagi-lagi itulah yang membedakan kita dengan Katolik dalam hal baptisan. Kelihatannya baptisannya sama. Pakai air dalam nama Tritunggal. Tapi maknanya sangat-sangat berbeda. Lalu bagaimana dengan perjamuan kudus? Di dalam Katolik, istilah yang dipakai bukan perjamuan kudus. Mereka punya banyak istilah untuk hal ini. Istilahnya bisa ekaristi, bisa komuni, bisa kemudian perjamuan Tuhan, bisa misa kudus.
Tidak tahu masih ada istilah lain atau tidak. Tapi setahu saya mereka tidak memakai istilah perjamuan kudus. Ya. Tapi apapun istilahnya, ya menunjuk pada satu tindakan yang sama ya lah ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana pandangan perjamuan kudus di dalam Katolik, meskipun mereka pakai istilah yang beda. Ya. Dari Katekismus Gereja Katolik 1333. Di dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur diubah melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus. Perhatikan ya. Jadi dalam Katolik, roti dan anggur melalui perkataan Kristus diubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Demi kenangan akan Dia, gereja melanjutkan apa yang telah ia lakukan pada malam sebelum sengsaranya sampai kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Ia mengambil roti, ia mengambil piala yang berisi air anggur. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus atas cara yang penuh rahasia. Tetapi tinggal tanda-tanda tentang kebaikan ciptaan. Karena itu, dalam mempersiapkan persembahan, kita berterima kasih kepada Pencipta untuk roti dan anggur. Hasil dari usaha manusia, tetapi pertama-tama hasil dari bumi dan pokok anggur, anugerah Pencipta. Gereja melihat di dalam tindakan Melkisedek, raja dan imam yang membawa roti dan anggur, satu pratanda bahan persembahannya sendiri. Ya. Dari Konsili Trente 13 Kanon 1 tahun 1551. Jadi tadi kita sudah baca ya, dari dalam Ekaristi atau perjamuan Tuhannya mereka, dalam apa yang mereka lakukan, roti dan anggur itu dalam perjamuan kudus itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya. Sekarang kita lihat dari Konsili Trentenya, apa yang mereka katakan. Barang siapa menyangkal bahwa dalam sakramen Maha Kudus Ekaristi terkandung sungguh-sungguh secara nyata dan secara substansial tubuh dan darah bersama jiwa dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkata bahwa hanya sekedar tanda atau lambang, terkutuklah dia. Ini Konsili Trente ini memang keras sekali ya kalau mereka ngomongin Protestan. Keras sekali. Jadi ketika Kristen mengatakan roti dan anggur itu lambang tubuh dan darah Yesus, dengan konsili ini mereka langsung mengatakan terkutuklah. Itu bukan lambang, itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus. Rotinya jadi tubuh Yesus, anggurnya jadi darah Yesus. Dari KGK 1376. Dengan konsekrasi roti dan anggur, terjadi perubahan seluruh substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus, dan seluruh substansi anggur menjadi substansi darahnya. Gereja Katolik dengan tepat menyebut perubahan ini transubstansiasi. Transubstansiasi. Bisa nyebut transubstansiasi? Nah, susah sih. Ya. Memang tidak tiba-tiba rotinya jadi daging, enggak tiba-tiba anggurnya rasa darah, tidak. Secara materi masih roti dan anggur, tapi secara substansi itu apa? Hakikatnya. Maka ketika diucapkan inilah tubuhku, secara substansi itu bukan substansinya roti, tapi itu substansinya tubuhnya Yesus yang dimakan. Waktu dikatakan inilah darahku, maka anggur itu bukan lagi substansinya anggur, tapi substansinya, hakikatnya berubah menjadi darah Yesus. Jadi yang masuk ke dalam diri orang Katolik yang ikut Ekaristi itu adalah substansi tubuhnya, dagingnya Yesus, dan substansi darahnya Yesus. Itu mengalir dalam tubuh mereka. Karena itulah teori yang mereka
pakai untuk hal ini adalah transubstansiasi. Substansinya berubah. Dari substansi roti, jadi substansi tubuh. Dari substansi anggur, jadi substansinya darah Yesus. Ya. Lalu masih berkaitan dengan Ekaristi ya. Dari KGK nomor 1367. Korban Kristus dan korban Ekaristi adalah satu korban yang sama. Jadi lihat ya, Katolik itu untuk Maria dia itu angkat terlalu tinggi sekali. Ingat loh ya, kita bukan, tidak pernah kita diajarkan merendahkan Maria, tidak loh. Kristen sama sekali tidak pernah merendahkan Maria. Tapi kita mencela Katolik yang meninggikan terlalu tinggi. Melebihi dari apa yang seharusnya. Termasuk baptisan. Dimaknai terlalu tinggi. Melebihi Kristus. Termasuk perjamuan kudus ini. Kita lihat. Korban Kristus dan korban Ekaristi. Itu satu korban yang sama. Punya apa ya? Hanya cara mempersembahkan yang berbeda. Dalam korban disalib Kristus, dalam korban disalib Kristus menyerahkan dirinya dengan menumpahkan darahnya. Dalam Ekaristi, korban ini dihadirkan kembali secara tidak berdarah. Coba ya bisa kalimat ini ya. Jadi korban Yesus disalib dan Ekaristi dianggap sama. Hanya bedanya kalau korban disalib itu korban berdarah, di Ekaristi korbannya tidak berdarah. Tapi Ekaristi dan pengorbanan Yesus disejajarkan, disamakan. Berarti waktu Ekaristi terjadi, Kristusnya juga berkorban di situ. Berarti Kristus berkorban berapa kali dong? Waduh, tidak terhitung itu ya. Berulang-ulang itu jadinya. Di mana ada Ekaristi, di situ Kristusnya berkorban. Hanya bedanya kalau disalib dulu berdarah, sekarang di Ekaristi korbannya tidak berdarah. Tapi perhatikan ya, istilah yang mereka pakai ini korban tidak berdarah. Doa Alkitab yang ngomong, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lo ngomong ini korban tidak berdarah. Korban tidak berdarah bukan korban. Ya, lagi-lagi istilah ya, seperti mereka buat 3 istilah itu ya. Latria, apalagi itu. Hiperdulia, yang 3 pemujaan dulu ya. Ini ada lagi istilah yang dikeluarkan, korban tidak berdarah. Doa Alkitab yang ngomong, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dari Konsili Trente lagi. Dalam kurban ilahi ini, yang dipersembahkan dalam misa, Kristus yang sama, yang mempersembahkan diri disalib, hadir dan dipersembahkan dengan cara yang tidak berdarah. Jadi di dalam misa kudusnya Katolik, dalam Ekaristi, itu Yesusnya benar-benar dikorbankan lagi. Hanya dengan korban yang tidak berdarah. Dari hal ini kita sudah tahu ya, oh ternyata beda ya, berbeda. Jadi kalau kita ringkas, Ekaristi atau komuni dalam Katolik, itu sifatnya transubstansiasi, yaitu pada saat pastornya mengucapkan, inilah tubuhku, inilah darahku, maka roti dan anggur substansinya benar-benar berubah. Jadi substansi tubuh dan substansi darahnya Yesus. Dan dalam Katolik, Ekaristi adalah pengulangan pengorbanan Yesus. Jadi Kristusnya berkorban berulang kali sebanyak Ekaristi dilakukan. Berkorban lagi, korban lagi, korban lagi. Meskipun dikatakan korbannya korban yang tidak berdarah. Ya bagi kita sih, kalau korban tidak berdarah bukan korban. Ya. Nah sekarang bagaimana pandangan kita?
Itu slide nomor 2 dilompatin nih, saya salah taruh itu. Ya, jelas beda dalam kekristenan ya. Di dalam kekristenan, roti dan anggur itu lambang. Tidak pernah berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Yesus. Tidak pernah. Tidak pernah. Lambang. Roti itu lambang tubuhnya Yesus. Anggur itu lambang darahnya Yesus. Tidak pernah berubah substansinya. Jadi substansi roti ya tetap substansi roti. Substansi anggur tetap substansi anggur. Tidak pernah berubah substansinya. Jadi tubuh dan darah Yesus tidak pernah. Itu lambang. Nah, memang di dalam hal ini, saudara sekalian, di dalam perjamuan kudus ini memang ada banyak teori ya. Minimal 3 lah, minimal 3. Yang pertama, seperti yang Katolik ajarkan, transubstansiasi, roti dan anggurnya, waktu dikatakan inilah tubuhku, inilah darahku, berubah substansinya. Lalu ada yang kedua yang namanya konsubstansiasi, Konsubstansiasi itu artinya bersama-sama dengan substansinya. Dan tahu siapa yang mengajarkan konsubstansiasi ini? Artinya begini loh. Roti dan anggurnya tidak pernah berubah jadi tubuh dan darah Yesus secara substansi. Tapi Yesusnya secara jasmani hadir bersama-sama dengan roti dan anggur itu. Kalau Katolik kan roti dan anggurnya berubah substansinya. Kalau yang konsubstansiasi ini, roti dan anggurnya tidak mengalami perubahan apapun secara substansi. Tapi Yesusnya hadir bersama-sama roti dan anggur dalam perjamuan kudus itu. Tahu siapa yang ngajarin ini? Martin Luther. Martin Luther mengajarkan konsubstansiasi dalam perjamuan kudus. Yesusnya secara jasmani hadir dalam setiap perjamuan kudus bersama dengan roti dan anggur itu. Lalu yang ketiga adalah pandangannya Zwingli. Zwingli punya pandangan begini. Roti dan anggur itu tidak pernah berubah substansinya seperti yang diajarkan Katolik. Dan Yesusnya tidak pernah hadir secara jasmani dalam perjamuan kudus itu. Jadi benar-benar roti itu benar dan anggur hanyalah lambang saja. Itu Zwingli. Tapi masih ada pandangan yang keempat. Pandangan yang keempat mengatakan begini. Roti dan anggur itu tidak pernah berganti substansinya seperti yang diajarkan Katolik. Dan Yesusnya juga tidak pernah datang secara jasmani. Tetapi roti dan anggur bukan sekedar lambang. Karena dalam perjamuan kudus, Yesus secara rohani hadir. Ada kehadiran Kristus secara rohani di dalam perjamuan kudus. Dan itu pandangannya siapa? Calvin. Jadi ada 4 pandangan tentang perjamuan kudus ya. Lalu mana yang benar? Calvin lebih tepat saya pikir. Kalau Zwingli terlalu sekedar lambang saja. Kalau Calvin tidak sekedar lambang. Yesus secara rohani ya, dalam keilahiannya dia hadir. Kenapa yang konsubstansiasinya Luther itu pasti salah? Kenapa? Iya. Yesus itu sebagai manusia meskipun dengan tubuh kemuliaan itu dia maha ada atau enggak sih? Yesus sekarang itu masih Allah dan manusia atau cuma Allah saja? Masih Allah dan manusia, tidak pernah hilang kemanusiaannya itu. Tidak pernah hilang. Jadi jangan pikir dulunya Yesus itu Allah, lalu datang jadi manusia, Allahnya hilang. Habis itu bangkit naik jadi Allah lagi, manusia hilang. Itu bukan begitu. Begitu dia inkarnasi mengambil natur manusia, selama-lamanya dia menjadi Allah dan manusia. Dan pada waktu dia naik, dia mengenakan tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan kemanusiaan Kristusnya itu tidak pernah maha ada. Tetap terbatas. Kalau Luther mengatakan Yesusnya hadir secara jasmani dalam setiap perjamuan kudus, berarti dia mesti
hadir di mana-mana. Bisa bayangkan kalau minggu pertama itu ya, jangankan di seluruh dunia, di Balikpapan aja beberapa gereja yang ngadain. Wah, dia mesti hadir secara jasmani di berbagai tempat. Ya, bisa. Jadi pandangan Luther jelas tidak tepat dalam hal ini. Tidak semua omongan Luther benar. Termasuk waktu dia ngomong Yakobus ini, kitab Yakobus ini sampah. Karena dia salah mengerti ya tentang masalah iman dan perbuatan itu ya. Luther tetap bisa salah. Calvin juga tetap ada salahnya. Apalagi yang ngomong banyak salahnya ya. Jadi tetap back to the Bible, istilahnya begitu ya. Harus back to the Bible. Nah, kembali ke sini. Dalam hal ini ya, kalau Katolik mengatakan tadi ya, tubuhnya roti jadi tubuh, anggur jadi darah. Hal ini sama kesalahannya dengan kesalahan Luther sebenarnya. Kalau dalam Ekaristi rotinya jadi tubuh, anggurnya jadi darah, maka itu mesti ada kesimpulan tubuhnya Yesus itu mesti maha ada. Tapi itu tidak memungkinkan. Tubuh jasmani Kristus itu tidak maha ada, tidak bersifat ilahi. Ya. Dan Alkitab tidak pernah menggambarkan bahwa tubuh Kristus bisa ada di dua tempat sekaligus pada saat yang sama, tidak ada. Setelah kenaikan, Yesus di surga. Tubuhnya ada di sana. Karena itu dalam perjamuan kudus, Yesus tidak mungkin hadir secara jasmani. Nah, itu adalah bantahan untuk transubstansiasi, juga termasuk untuk mengkoreksi pandangannya Luther tentang konsubstansiasi. Roti dan anggur itu tidak mungkin jadi tubuh dan darah Yesus yang tidak maha ada. Itu dalam Katolik ya. Dan Yesusnya tidak mungkin hadir bersama dengan roti dan anggur. Karena tubuh Yesus, tubuh kemuliaan pun tidak maha ada. Yaitu adalah bantahan kita ya tentang transubstansiasi. Nah, kalau begitu, apa artinya waktu Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Pada waktu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Maksudnya adalah roti itu simbol atau lambang dari tubuhnya. Diambil roti, inilah tubuhku. Bukan benar-benar itu tubuhnya Yesus, bukan. Itu lambang dari tubuhnya. Demikian pula waktu dia mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku, bukan berarti itu jadi darah yang diminum, bukan. Itu lambang, simbol dari darahnya. Jadi tidak boleh diartikan bahwa saat itu roti betul-betul berubah jadi tubuh dan anggur betul-betul berubah jadi darah. Tidak pernah seperti itu. Ya, jadi kita sudah berbeda dalam hal ini ya. Katolik memegang transubstansiasi dan itu sama sekali tidak memungkinkan dan itu pasti salah. Kalau Kristen, ya kita yakin itu lambang, tapi itu bukan sekedar lambang. Kristus di dalam keilahiannya, dia hadir. Ya, secara khusus ketika orang-orang Kristen mengingat kembali akan pengorbanannya. Karena itu, sikap dalam perjamuan kudus tak boleh main-main ya. Kalau saya lihat beberapa masih ramai, biasanya saya gitu. Ada jemaat yang ribut, yang macam ramai waktu perjamuan, saya kasih kode. Ini perjamuan kok rame-rame, lagi perjamuan kok ngobrol. Perjamuan kudus kan kita lagi mengingat bagaimana diri kita digantikan oleh Yesus dulu. Mestinya yang hadir dalam hati kita itu rasa apa? Rasa takjub, rasa syukur, terima kasih. Yesus mau menggantikan hukuman kita, itu loh ya. Tentang kita mengatakan, waktu Yesus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, dan itu sebagai lambang. Itu sangat masuk akal. Kenapa? Coba bandingkan. Yesus pernah mengatakan apa? Akulah pokok anggur. Loh, emangnya Yesus kayu? Tidak, pokok anggur itu apa? Lambang dari dirinya sebagai sumber. Yesus mengatakan apa lagi? Akulah pintu. Loh, emang Yesus bisa pintu jadi gimana itu? Lambang, artinya itu jalan. Dia mengatakan akulah jalan, akulah terang dunia, akulah roti hidup, itu semua
lambang, itu simbol. Begitu waktu dia mengangkat roti, inilah tubuhku. Ya, angkat anggur, inilah darahku. Itu semua lambang. Ya. Sekarang kita sedikit lagi tentang perbedaan dengan Katolik masalah perjamuan kudus. Tentang tadi, bagi Katolik, misa kudus, ekaristi, komuni, itu adalah pengulangan pengorbanan Yesus. Meskipun mereka membedakan ya, di salib korban berdarah, di ekaristi korbannya tidak berdarah, tapi Yesusnya korban terus. Itu intinya di sana. Yesusnya korban terus. Bagi kita bagaimana? Bagi kita perjamuan kudus itu peringatan, bukan pengulangan pengorbanan Yesus. Sangat beda sekali. Katolik, pengulangan pengorbanan. Tapi Kristen, perjamuan kudus itu adalah peringatan, bukan pengulangan pengorbanan. Fungsi perjamuan kudus dalam Kristen adalah memperingati pengorbanan Kristus. Ya, bukan pengulangan pengorbanan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24-25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di perjamuan kudus kita lakukan untuk memperingati pengorbanan Yesus. Dalam kekristenan, perjamuan kudus itu adalah pemberitaan pengorbanan, bukan pengulangan pengorbanan. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Fungsi yang sangat beda ya. Kalau dalam Katolik, pengulangan pengorbanan. Kalau dalam Kristen, itu adalah pemberitaan dan juga peringatan akan pengorbanan Kristus. Dan itu semua ada ayatnya secara eksplisit. Bagaimana kita menolak pandangan Katolik yang mengatakan ekaristi atau komuni itu pengulangan pengorbanan Yesus? Yang pertama begini, konsep pengulangan pengorbanan Yesus itu menunjukkan berarti pengorbanan Yesusnya di salib tidak cukup. Maka mesti diulang-ulang terus. Kalau begitu itu pasti bertentangan dengan kata-kata Yesus di salib yang mengatakan apa? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, ngapain korban lagi? Sudah selesai kok. Kecuali belum selesai dia bisa korban lagi, korban terus. Tapi tidak, di salib dia mengatakan sudah selesai. Maka tidak perlu pengulangan bahkan sekalipun. Tidak diperlukan. Ya. Yang berikutnya, kita akan lihat di dalam Alkitab bahwa korban Kristus itu ditekankan sekali saja. Tapi untuk selama-lamanya. Ayatnya sangat banyak sekali ya. Secara khusus dalam kitab Ibrani. Alkitab mengatakan berulang-ulang Kristus itu hanya satu kali saja mempersembahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya sebagai korban. Hanya sekali saja. Tidak berulang-ulang. Ibrani 7:27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Perhatikan, pengorbanan Yesus itu satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sekali. Ibrani 9:12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan.
dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Masih dari Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Cukup sekali untuk selama-lamanya. Tapi Katolik tidak, Kristusnya berkorban berulang kali di dalam Ekaristi. Tapi Alkitab terlalu kuat untuk mengatakan Kristus korban sekali untuk selama-lamanya. Lagi-lagi inilah perbedaan mendasar dalam hal perjamuan kudus ya. Antara Kristen dan Katolik. Kelihatannya mirip, pakai roti, pakai anggur. Ayat-ayat yang dibacakan mungkin mirip, tapi pemaknaannya sangat-sangat berbeda. Ya, ini saja malam ini yang kita bisa bahas tentang dua sakramen. Meskipun Katolik itu mengakui ada 7 sakramen ya. Yang jelas 5-nya kita tidak akui. Ya, tapi ya, kalau yang sama-sama diakui saja, bedanya terlalu signifikan dalam hal pemaknaannya. Ya. Baik, silakan kalau ingin ada yang memperdalam masalah 2 sakramen ini. Ya. Musa, ada titipan pertanyaan ini. Oh, ada titipan pertanyaan. Wah, ada. Tapi ini kayaknya ini berhubungan dengan pembahasan minggu lalu. Jadi dia kasih satu website lah. Ini katanya website official dari Vatikan. Jadi doktrinnya Maria adalah Mother of the Faithful. Istilah co-redeemer dianggap salah atau problematik. Jadi devosi ke Maria ya nggak apa-apa, tapi dia sebagai ibu, bukan sebagai penyelamat atau perantara atau mediator. CT ini ada berita dari Vatikan tentang Bunda Maria. Mungkin kalau boleh dibahas di Ketam nanti malam. Oke, iya saya sudah baca juga, baca beritanya ya. Memang Paus, siapa namanya Paus yang ini ya? Yang baru ini ya. Memang menyatakan bahwa Maria bukan lagi co-redemptrix, bukan co-redeemer. Yesus satu-satunya penebus, jadi Maria bukan lagi co-nya, bukan. Yang pertama dari hal ini kita sudah lihat toh, ternyata paus-paus pun antara paus bisa beda-beda kan. Data-data yang menunjukkan, kan sudah kasih data dari mereka yang menunjukkan bahwa Maria itu sebagai co-redeemer itu sangat banyak dari dokumennya mereka. Dan ingat loh, magisterium, tradisi, kan dianggap setara sama Alkitab. Tapi yang dianggap setara sama Alkitab ternyata masih bisa direvisi itu. Berarti kalau paus yang ini, yang ngomong Maria bukan co-redeemer, berarti kan dia mesti merevisi dari pengajaran paus-paus yang lama. Mesti merevisi dari magisterium yang lama. Itu poin kritis pertama. Ya artinya begini loh. Secara substansi pengajaran kita setuju dengan hal itu. Tapi sekaligus itu mestinya membuka mata Katolik. Oh ternyata apa yang dianggap benar selama ini, yang dianggap setara sama Alkitab, bisa salah toh. Kan ternyata ada revisi. Yang kedua begini, ada seorang namanya Allegro ya, ini tokoh yang memang lagi up ya. Dia menanggapin yang paus itu tetap Allegro itu sepertinya bersikeras untuk mempertahankan Maria sebagai co-redeemer itu. Sehingga dia itu sepertinya menganggap kata-kata paus itu tidak seperti yang Protestan pikirkan, kira-kira begitu. Itu haknya Allegro untuk seperti itulah ya. Tapi kalau kita ditanya bagaimana respon kita, ya kita bersyukur. Kita bersyukur ada semacam perubahan doktrinal yang bagus. Ya, kalau ada orang berubah lebih bagus kan kita senang toh. Puji Tuhan. Tapi itu kan baru kecil.
itu tidak menggugurkan Mariologi yang lama, yang sangat banyak itu. Kan kita sudah bahas Maria bagi Katolik kan luar biasa kan, kan bukan hanya sebagai koridor saja, sebagai objek penyembahan, sebagai objek doa itu belum pernah direvisi sampai sekarang. Jadi adanya ralat dari Paus bahwa Maria itu bukan koridor, berarti mengkoreksi yang lama. Kita bersyukur hal itu, tapi bukan berarti itu menggugurkan ajaran Maria yang lain dari mereka. Kan belum ada pernyataan yang lain. Belum ada pernyataan yang merevisi tentang Immaculate Maria yang tanpa dosa. Habis baterainya. Ya. Kita menunggu lah ya. Kita menunggu ada pernyataan-pernyataan yang lebih banyak lagi sebenarnya. Karena itu baru baru semacam pernyataan yang baik, tapi masih terlalu banyak yang mereka kalau mau kembali ke yang benar, terlalu banyak yang mereka mesti lakukan dalam tanda kutip ya reformasi. Ya, tetap kita bersyukur untuk hal itu. Tapi itu tidak cukup untuk membuat kita mengatakan, wah berarti Katolik sudah sip, belum terlalu cukup. Itu baru satu pernyataan saja dari begitu banyak klaimnya mereka tentang Maria yang sampai hari ini masih belum ada perubahan doktrinal, baru sedikit saja. Tapi meskipun sedikit ya kita puji Tuhan ya ada perubahan semacam itu. Begitulah kira-kira ya. Ya kita bersyukur, kita senang, tapi tidak lantas kita kemudian menganggap Katolik ini ajaran tentang Maria sudah benar semua. Tidak. Masih terlalu banyak yang lain. Ya kita nunggu sekiranya ada reformasi pengajaran yang bisa membuat kembali kepada Alkitab. Ya, ada yang lain? Kan tadi sesuai dengan apa yang kekristenan nyatakan bahwa baptisan itu bukan menjamin keselamatan seseorang. Tapi kenapa gereja-gereja menekankan harus dibaptis baru jadi anggota gereja? Iya. Bahkan pelayanan juga kan harus dibaptis baru boleh ambil bagian dalam pelayanan. Jawabannya adalah karena baptisan itu tanda lahiriah dari iman. Kalau orang gini loh, kamu percaya Yesus? Ya percayalah, saya sudah diinjili sama Ibu Debbie, saya sudah diajak doa. Itu kan dari hatinya. Kita kan tidak tahu hatinya kayak apa. Apakah benar-benar percaya? Sehingga kita memerlukan tanda lahiriahnya. Tanda lahiriah dari orang percaya apa? Baptis. Jadi pembaptisan sebagai tanda lahiriah untuk menyatakan orang itu saya percaya. Meskipun kita bisa salah. Tapi itu tidak jadi soal. Itu urusannya dia sama Tuhan ya. Kan sebelum dibaptis kan ditanya, apakah sungguh-sungguh percaya? Kan begitu. Dia kan ngomong percaya. Berarti bagi kita anggap itu percaya. Karena sudah ada tandanya. Maka masuklah dia ke dalam organisasi gereja kita sebagai anggota gereja. Yaitu karena dia sudah memberikan tanda lahiriahnya dia. Karena kita tidak bisa lihat hatinya. Tapi dia menyatakan hatinya itu melalui tanda lahiriahnya. Sekali lagi, meskipun itu masih kita bisa salah. Tapi urusannya dia sama Tuhan. Yang penting kan ada tanda lahiriahnya dia. Bahwa dia mengaku percaya itu dengan baptisan. Kenapa dengan pelayanan? Ya, karena kita melihat bahwa pembaptisan itu juga menjadi komitmen seseorang terhadap Yesus. Kan sebelum orang dibaptiskan juga ditanya apakah mau setia kepada Tuhan Yesus? Jawabannya kan iya, mau setia. Maka berdasarkan kepercayaan dan janji setianya, maka dengan baptisan gereja menganggap ini orang komitmen sama Tuhan, maka bolehlah melayani. Itu. Jadi meskipun tidak menyelamatkan, baptisan tetap menjadi penting. Itu sebagai deklarasi iman yang bisa diperlihatkan kepada seseorang. Sehingga dengan deklarasi atau tanda lahiriah itu, gereja bisa lihat, oh ya ini percaya. Oh ini orang mau komitmen. Maka diberilah dia
hak untuk menjadi anggota gereja dan hak kemudian juga untuk bisa melayani. Kira-kira begitu. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Dan dengan belajar seperti ini kami juga kembali mempelajari hal-hal mendasar. Secara khusus pada malam hari ini kami kembali mengingat tentang baptisan dan perjamuan kudus dengan dasar yang benar, dengan makna yang benar. Dan biar itu sekali lagi juga boleh menyegarkan akan pemahaman kami. Sehingga mempengaruhi akan cara kami dalam mengikuti perjamuan kudus. Biarkan kebenaran yang kami terima malam hari ini juga Engkau mampukan kami menjadi berkat bagi orang yang mungkin sedang bimbang, bingung, ragu. Mampukan kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Kami akan lanjutkan pembahasan ini pada Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati kami, biar kami bisa menyelesaikan dan biar semua itu berguna bagi pertumbuhan iman kami semua. Ini doa kami bersyukur dan mengakhiri kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Memberkati.